siang Bapak Ibu. Dari saya di sini akan menjelaskan di SMP Yapentom 2 Maumere. Mengambil tema gaya berkelanjutan dengan judulnya kreativitas sampah plastik. Ini yang direncanakan akan dijalankan dari yang pertama, kelima yang pertama. Alur dari proyek ini. Yang pertama itu tahap pengenalan. Di tahap pertama itu pengalamanku. Jumlahnya itu 2 jam pelajaran. Jadi selama 2 jam pelajaran ini, siswa itu akan menggali informasi melalui pengalaman berkunjung ke TPS di sekitar sekolah ini. Kemudian menggali keresahan siswa tentang sampah saat mereka berkunjung ke TPS-TPS itu, tempat pembuangan sampah. Mereka akan dapat ini, refleksi dan evaluasi kegiatan proyek yang sudah mereka laksanakan tadi. Yang ke-10 itu tindak lanjutnya, 2 jam pelajaran, mereka akan menindaklanjut hasil refleksi dan evaluasinya. Setelah itu mereka mau bikin apa? Oke. Jadi ini sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Menurut saya, proyek ini sudah didesain dengan baik dan cocok dengan lingkungan sekolah kita karena sampah-sampah di sekolah kita masih banyak dan belum diolah dengan baik. Oke, terima kasih atas tim ini. Semoga kita dapat melaksanakan proyek ini dengan baik. Terima kasih. Siap berbicara. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan mengikuti penjelasan kelima. Kelima itu apa? Ada yang tahu? Kelima? Belum tahu? Oke, nanti sebentar kamu akan tahu. Kita awali pelajaran kita dengan doa. Silakan. Amin. Baik, kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Siap? Dapat suci dalam di seluruh Indonesia, kau telah menjadi bangsa. Siapa berani menurunkan sedangkan yang mungkin tidak mungkin berkibarlah sama. Tepuk tangan semua. Baik, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari tim kelima tentang kelima yang akan bisa kepada Yohan waktu yang kesini. Selamat pagi. Baik, Pak. Jadi hari ini akan menjelaskan mengenai salah satu proyek dari P5. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi seperti yang Pak pernah kasih tahu, itu kan nanti dibagi 3 proyek. Ya, nanti proyeknya itu ada 3 proyek.
salah satunya itu proyek pertama ini. Ini yang mau Pak jelaskan. Proyek yang pertama ini. Proyek yang pertama ini dia itu ada temanya. Temanya itu yaitu gaya hidup berkelanjutan. Yang ini ya, gaya hidup berkelanjutan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Pak. Ini tujuan proyek ya. Tujuan proyek ini yang pertama, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menggali ide cara mengatasi sampah plastik di lingkungan sekolah dan sekitar. Yang ketiga, siswa kreatif mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Jadi tujuan dari kita melakukan kegiatan yang pertama itu yang ini, 3 tujuan ini. Oke, ini diawali dari keprihatinan terhadap sampah plastik yang ada di lingkungan. Kalian lihat sendiri loh, sekolah kondisinya memang tidak terlalu kotor, tetapi masih banyak juga sampah plastik kok. Kamu punya aqua, apalagi plastik dan segala macam. Karena terlalu banyak sampah-sampah itu, makanya KPK pilih judul yang pertama itu. Kemudian, masalah sampah plastik menjadi hal yang prioritas untuk ditanggulangi. Karena paling banyak sampah plastik yang ada di sekolah. Kalau di lingkungan rumah pasti plastik-plastik dari deterjen, apalagi ale-ale, ya, itu sepakat ini. Oke, kita lanjut. Manfaatnya kalau kita sudah buat proyek ini. Yang pertama, siswa akan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan. Jadi setidaknya kamu tuh lebih sadar lah terhadap lingkungan sekitar itu. Yang kedua, merangsang kreativitas siswa dalam berinovasi terhadap permasalahan sampah di lingkungan. Jadi kamu kreatif, lihat sampah-sampah, sampah kalau banyak ini bisa bikin apa ya? Itu merangsang punya daya kreatif itu. Kemudian siswa dapat mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual. Dan nanti syukur-syukur kalau produk itu bisa dijual, ada yang mau beli. Ya. Kemudian yang keempat, siswa mendapatkan pengalaman cara menanggulangi sampah plastik dari proyek ini. Oke. Di proyek ini disesuaikan dengan kondisi, ada namanya dimensi dan subelemen. Itu maksudnya nilai-nilai yang kita dapat ketika kita mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yang diharapkan itu akhlak kepada Allah. Masuk ke kita alurnya. Bagaimana kita mulai proyek ini? Jadi yang paling pertama, minggu pertama itu namanya tahap pengenalan. Mulai sini tahap pengenalan ini. Di yang pertama itu namanya pengalamanku. Jumlahnya 2 jam pelajaran ya. Jam pelajaran 2 jam pelajaran nanti di hari Jumat atau hari Sabtu itu. Yang pertama itu kalian nanti akan dibagikan dalam bentuk kelompok. Nanti kita semua A, B, C berkumpul semua di depan. Kemudian nanti dibagi dalam bentuk kelompok. Baru nanti kelompok pertama jalan duluan. Jalannya kemana? Keliling sekolah. Kita perhatikan sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Perhatikan saja, belum pungut. Perhatikan saja pembuangan sampah ya. Yang orang bilang bak sampah itu kita akan perhatikan di situ. Itu kegiatan yang pertama. Terus kita lanjut ke kegiatan yang kedua, namanya nonton yuk. Itu apa? Mereka buka video tentang sampah dan dampak dan pengelolaannya. Nanti ada mereka bikin video yang tidak hanya videonya tentang yang ada di Indonesia, tetapi dari 2 jam pelajaran juga. Jadi 4 jam pelajaran kita fokusnya itu. Terus yang berikut kegiatan ketiga, diskusi. Itu mungkin hari besoknya itu kita diskusinya 2 jam pelajaran juga sama 80 menit. Kita berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Jadi setelah hari sebelumnya kita keliling dan nonton video, hari berikutnya kami diskusi sudah dalam setiap kelompok. Kira-kira kita bikin apa supaya setidaknya sampah itu berkurang. Mungkin tidak langsung hilang semua, tetapi 10 menit itu memilah sampah plastik yang akan digunakan untuk membuat sebuah produk. Jadi nanti hari berikutnya atau minggu depan itu kamu nanti akan ditugaskan untuk bawa sampah. Boleh kamu pisahkan. Oh, sampah yang jenis ini dia lari sendiri, dan jenis ini dia lari sendiri. Nanti ada jenis-jenis sampah plastik juga ada. Banyak 4 jam pelajaran juga. Di situ akan menghitung jumlah sampah plastik yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Kemudian mendesain produk yang akan dibuat oleh siswa.
Jadi di kegiatan kelima itu yang mulai kerja sudah. Misalnya kalian ada kelompok, oh kami ini khusus sampah yang botol plastik. Botol plastik, misalnya botol aqua kah, le mineral kah, apa segala macam itu. Nah, nanti dari situ, kemudian baru kalian mulai pikirkan sudah, kita dari botol sampah kita mau bikin apa ya? Itu kalian diskusikan di kegiatan yang kelima itu. Setiap pamerkan yang membimbing, ide semuanya dari kalian. Kalian bisa nonton dari YouTube, tanya di orang tua, atau baca di buku. Misalnya tuh botol plastik sampah bisa dibikin ini, bisa dibikin ini. Itu kegiatan yang kelima. Kegiatan yang keenam, sampahku kreativitasku. Dari situ baru membuat produk daur ulang sampah plastik. Dari 6 jam 10 jam pelajaran memang selama 2 hari Jumat dan Sabtu kita fokusnya itu di kalian mulai kerjanya, mulai buat sudah. Pasti kan butuh gunting dan segala macam, yo. Nanti disiapkan. Nanti di situ baru mulai kerja sudah produknya. Setelah kerja produk di kegiatan yang 7 persiapan pameran. Masih persiapan pameran. Jadi setelah kita bikin barangnya di tahap 6, kita akan menuju ke tahap 7, 4 jam pelajaran. Itu kita akan mulai sudah, atur sudah, nanti kita punya pameran ini, kita bikinnya seperti apa, kita butuh apa, terus nanti kita taruhnya yang ini di mana, yang ini di mana. Itu nanti ada 4 jam pelajaran khusus untuk itu. Dia bilang membuat display. Display itu maksudnya meja pameran gitu ya. Yang biasa orang taruh di meja loh, kalau orang taruh barang-barangnya. Tinggal orang datang, enggak. Pasti kita atur dengan lebih kreatif loh, taruh dengan bunga kah, atau dengan gantungan apa kah, dengan kayu mejanya segala macam. Oke, itu yang ke-7. Yang ke-8 uji produk. Nah itu hari pamerannya 2 jam pelajaran. Jadi selama 80 menit orang tua kah, atau bapak ibu guru yang lain, atau masyarakat kita akan undang untuk datang dan lihat kamu punya produk yang kamu sudah buat itu. Dan kita bikin di tengah, baru semua pamerkan, tinggal orang akan lihat. Yang ke-9, jadi kita tidak berhenti hanya di pamerkan saja. Ada juga langkah ke-9 namanya refleksi dan evaluasi. Itu selama 2 jam pelajaran, 80 menit juga. Itu guru dan siswa. Jadi bukan cuma siswa, tapi guru dan siswa akan melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan proyek yang sudah dilaksanakan. Jadi setelah kita pameran, minggu depan kita akan lihat lagi, kita akan koreksi lagi. Kemarin kita salahnya di mana, kita kurangnya di mana, mungkin masih kurang ini, masih kurang ini. Kita harus refleksi, kita harus terbuka untuk ngomong, supaya kita bisa jadikan di yang ke-10, namanya tindak lanjut refleksi dan evaluasi proyek. Setelah kita refleksi, kita lihat kita punya kekurangan dari pameran itu, kita catat supaya nanti tahun depannya atau di produk yang berikut kita bikin kesalahan-kesalahan yang kita sudah pernah buat sebaiknya tidak diulangi lagi. Kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu yang di tindakan yang 10, kegiatan yang 10, tindak lanjut. Jadi itu ya gambaran untuk kita punya produk, kita punya kegiatan ya 3 bulan ya. Jadi sekian dari Bang. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Oke, anak-anak sudah dengar penjelasan dari tim tentang apa tadi? Jadi nanti sesuai dengan penjelasan dan alur kegiatan seperti tadi, kamu akan berkreativitas untuk melaksanakan proyek itu di bawah bimbingan Bapak dan Ibu guru. Siap kerja dalam tim? Siap. Baik, kita berdiri untuk kegiatan kita dengan doa. Bapa yang Putra dan Roh Kudus, amin. Anak Bapa dalam surga, pada hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Kami berterima kasih atas berkat ini. Ada pembelajaran tadi yang bermanfaat, yang berguna bagi kami. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.
ini kelompok untuk memilah sampah plastik. Perkenalkan, nama saya Delvina Narisari Bunga, di Desa Sumedi, kami kelompok berproyek pembuatan profil pelajar Pancasila dari SMP Yakintan Dua Maumere dengan tema proyek gaya hidup berkelanjutan yang menjadi proyek pengolahan sampah plastik. Hari ini kami menguji dan akan memilah sampah plastik yang kami ambil dari tempat pembuangan sampah sementara di sekolah kami. Sampah yang kami temukan adalah botol minum, olahraga diri, bungkusan paket, plastik es, dan lain sebagainya. Dalam diskusi kelompok selanjutnya, kami akan menentukan forum apa yang akan kami hasilkan dari sampah plastik ini. Kegiatan itu akan terjadi pada jam 5 minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Francisca Mariana Nena. Dalam menjalin akronim, Kami kelompok proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dari SMP Yakintan Dua Maumere dengan tema proyek gaya hidup berkelanjutan yang memilih proyek pengolahan sampah plastik. Hari